Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Koharudin, NIM 1803211000115 dari mahasiswa Agribisnis 2018 yang mengempu mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap pembelian buah-buahan segar. Langsung saja. Yang pertama yakni riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi yang membahas tentang kebutuhan dan keinginan konsumen dan cara-cara bagaimana agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pada topik riset pemasaran ini saya mengambil topik yaitu analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap pembelian buah-buahan segar. Untuk rumusan masalah dalam riset pemasaran saya yakni terdapat kriteria atau faktor-faktor yang dilakukan konsumen dalam pembelian buah-buahan di pasar. Untuk metode riset yang saya lakukan yakni survei yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu pedagang buah-buahan di sekitar pasar Cerme, Kabupaten Gresik. Berikut adalah daftar pertanyaan berdasarkan 4P, yakni nomor 1 produk. Pertanyaannya adalah produk apa saja yang dijual. Yang kedua, harga atau price. Pertanyaannya adalah berapa harga buah-buahan yang dijual. Yang ketiga yakni tempat atau place. Pertanyaannya di mana tempat penjualan buah-buahan. Yang keempat yakni promosi atau promotion. Apakah pernah melakukan promosi terhadap produk yang dijual? Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data di sini adalah jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan kepada pedagang buah-buahan di pasar Cerme, Kabupaten Gresik. Yang pertama yakni produk apa saja yang dijual. Hasil jawaban dari pedagang buah-buahan tersebut yakni produk yang dijual adalah semangka, melon, anggur, dan lain-lain. Untuk harga, berapa harga buah-buahan yang dijual? Pedagang buah-buahan tersebut menjawab, rata-rata harga buah yaitu kisaran dari Rp10.000 sampai Rp25.000 per kilogram, tergantung macam buah tersebut. Yang ketiga yakni tempat. Di mana tempat penjualan buah-buahan? Jawaban dari pedagang buah-buahan tersebut di salah satu kios di pasar Cerme, Kabupaten Gresik. Untuk promosi, apakah pernah melakukan promosi terhadap produk yang dijual? Jawaban pedagang buah-buahan tersebut menjawab tidak pernah melakukan promosi karena pembeli langsung datang ke kios di pasar tersebut. Selanjutnya yakni perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk ataupun jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli buah-buahan segar yakni yang pertama, produk, lokasi, harga, promosi, yang terakhir yaitu manfaat dari produk tersebut. Berikut adalah daftar pertanyaan pada kuesioner analisis perilaku konsumen terhadap pembelian buah-buahan. Yang pertama yakni apakah Anda sering membeli buah-buahan? Yang kedua, apakah Anda sering mengkonsumsi buah-buahan? Dan yang ketiga, apakah ukuran dan kebersihan buah mempengaruhi
Anda dalam membeli buah-buahan. Yang keempat, apakah lokasi yang dekat mempengaruhi Anda dalam membeli buah-buahan. Yang kelima, apakah harga buah-buahan mempengaruhi Anda dalam membeli buah-buahan. Yang keenam, apakah promosi atau potongan harga mempengaruhi Anda dalam membeli buah-buahan. Dan yang terakhir, apakah manfaat buah-buahan mempengaruhi Anda dalam membeli buah-buahan. Berikutnya yakni tabel hasil data kuesioner perilaku konsumen terhadap pembelian buah-buahan. Dari kuesioner yang telah dibagikan terdapat 30 responden, yakni diukur dari faktor-faktor. Ada beberapa faktor yang diukur. Yang pertama yakni faktor produk, faktor lokasi, faktor harga, promosi, dan manfaat. Dari jumlah responden yang yang pertama yakni faktor produksi. Dari jumlah 30 responden yang terpengaruhi oleh faktor produksi yakni ada 21, dan yang tidak terpengaruh ada 9. Untuk faktor lokasi ada 19 responden yang terpengaruh dan 11 yang tidak. Untuk faktor harga ada 24 dan 6 yang tidak. Untuk faktor promosi ada 23 responden yang terpengaruhi dan 7 yang tidak terpengaruhi. Yang terakhir untuk faktor manfaat ada 25 responden yang terpengaruh dan 5 responden yang tidak terpengaruh. Berikut adalah diagram responden yang terpengaruhi oleh faktor produk. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa persentase responden memilih ya pada faktor produk sebesar 73% dan persentase responden yang memilih tidak sebanyak 27%. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk mampu mempengaruhi responden dalam membeli buah-buahan. Selanjutnya adalah dilihat dari faktor lokasi. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa persentase responden memilih ya pada faktor lokasi sebesar 63% dan persentase responden yang memilih tidak sebanyak 37%. Jadi dalam faktor lokasi dapat disimpulkan bahwa mampu mempengaruhi responden dalam membeli buah-buahan. Selanjutnya yakni dari faktor harga. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa persentase responden dari 30 responden memilih ya pada faktor harga sebesar 80% dan persentase responden yang memilih tidak sebanyak 20%. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa harga mampu mempengaruhi responden dalam membeli buah-buahan tersebut. Selanjutnya yakni dilihat dari faktor promosi. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa persentase responden memilih yang dari 30 responden memilih iya pada faktor promosi sebesar 77% dan persentase responden yang memilih tidak dari 30 responden sebanyak 23%. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor promosi mampu mempengaruhi responden dalam membeli buah-buahan. Dan yang terakhir yakni faktor manfaat. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa persentase responden yang dilakukan terhadap 30 responden memilih iya pada faktor manfaat sebesar 83%
Dan presentasi responden, dari 30 responden yang memilih tidak sebanyak 17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat mampu mempengaruhi responden dalam membeli buah-buahan. Sekian presentasi dari analisis konsumen terhadap pembelian buah-buahan segar di Cerme, Kabupaten Gresik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.